Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bodin. Apa kabarnya nih teman-teman? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku ada pesanan dadakan dari teman aku. Katanya itu di rumahnya nanti sore mau ada tamu. Jadi dia pesan-pesan ke aku apa aja yang aku bisa, yang ada bahan di rumah. Nah kebetulan aku ada pisang yang udah matang banget. Ini tuh pisangnya juga dikasih temen aku juga, tapi temen yang lain ya. Ya udah akhirnya aku manfaatin ini aja. Aku mau bikin nagasari dan juga brownies kukus yang simple-simple aja. Sebenarnya hari ini tuh mau aku tolak ya, karena hujan juga jadi bikin males gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir nanti tetap harus keluar karena harus jemput anak sekolah, dan sedangkan pasarnya itu searah dengan sekolahnya anakku. Jadi ya udah akhirnya pesanannya itu aku iyain. Nah, tapi di video kali ini aku hanya akan share resep nagasarinya aja karena resep browniesnya itu udah pernah. Kalau kalian ingin resep browniesnya, nanti linknya aku taruh di description box ya. Oke, yang penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis. Bahan-bahan untuk membuat kue nagasarinya. Yang pertama pastinya ada pisang. Di sini aku pakai pisang kepok. Ini baru sedikit ya, nanti kalau kurang nanti aku tambahin. Kemudian ada tepung beras. Ini sebanyak 250 gram dan 50 gram tepung tapioka. Kemudian ada 150 gram gula pasir. Di sini aku punya 1 sendok teh garam, 1 saset vanili, 1 lembar daun pandan. Kemudian ada santan, ini 800 ml santan yang sudah aku campur dengan 2 bungkus kara, dan secukupnya daun pisang. Oke, langsung aja kita membuatnya ya. Kita campur-campur aja semua bahan-bahannya. Ada tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, kemudian garam, vanili, dan juga daun pandan. Kita aduk sampai rata. Nah setelah itu kita beri santannya, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tepung-tepungnya itu semuanya larut dan tidak ada gumpalan-gumpalan ya teman-teman. Ini kondisinya kompornya itu belum dinyalakan, jadi dalam posisi mati dulu ya. Nah setelah itu baru kita nyalakan kompornya. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya itu tidak gosong. Nah ini sepertinya udah mulai menggumpal ya di bagian bawahnya, udah terasa. Nah tuh kayak gini. Kita terus aduk-aduk ya sampai santannya itu benar-benar habis. Oh iya teman-teman, ini tuh ngaduknya lama-lama semakin berat ya. Jadi ini butuh tenaga ekstra meskipun tepungnya hanya sedikit ya. Kalau ditotalkan hanya 300 gram, tapi ini tuh lama-lama berat banget loh. Jadi kalian harus pegangin pegangan pancinya supaya nggak geser kemana-mana ya. Nah ini dia udah menggumpal. Kita akan lanjut sambil dikecilkan apinya, lanjut diuleni terus sampai nanti permukaan tepungnya itu jadi halus dan juga terlihat mengkilap ya teman-teman. Nah ini dia, sangat berat banget, jadi harus ekstra kuat tangannya ya. Ini posisinya apinya tetap nyala tapi kecil ya teman-teman. Nah ini sudah terlihat lembut banget ya. Nah kalau udah lembut kayak gini, tinggal kita matikan apinya. Selanjutnya tahap berikutnya adalah dibungkus. Nah kita ambil 1 lembar daun pisang, boleh di double atau pakai 2 lembar kayak aku, nggak apa-apa, ini mencegah untuk bocor ya teman-teman. Nah setelah itu kita ambil secukupnya adonan tepungnya, kita ratakan.
Kemudian kita beri isian pisang dan pisangnya ini ditutup dengan adonan tepung. Kalau kurang boleh ditambahin sampai pisangnya itu tertutup sempurna ya. Nah, setelah itu tinggal kita gulung daun pisangnya dan dilipat di kedua sisinya. Oke, seperti ini. Lanjutkan hingga semua adonan habis. Nah, untuk satu adonan ini jadinya itu 20 piece ya teman-teman. Itu juga tergantung besar kecilnya nagasari yang pengen kalian bikin. Kalau ini tuh besar-besar banget. Udah pisangnya gede, adonan tepungnya juga gede, jadi ini mantap banget. Soalnya aku suka kalau adonan pisangnya itu gede-gede banget ya. Biasanya kan satu buah pisang itu dibagi menjadi 4. Kalau ini hanya dibagi menjadi 2 karena aku nggak pengen di prank ya. Kadang nagasari itu suka ngeprank teman-teman. Kayaknya enak gitu ya, taunya pisangnya cuma dikit. Kan sayang banget ya. Makanya aku bikinnya gede-gede ya. Nah, setelah semua selesai dibungkus, baru kita kukus. Selamanya mengukus itu sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira aja sampai pisang di dalamnya itu mateng ya, teman-teman. Ya lamanya ya sekitar itu. Nah, oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aduh, mantap banget dan cocok dimakan saat hujan-hujan begini, apalagi waktu masih hangat. Tapi kalau masih hangat itu belum terlalu kenyal ya untuk adonan tepungnya. Kalau sudah dingin itu adonan tepungnya itu lebih kenyal. Pokoknya enak deh, mau dimakan dingin, mau dimakan hangat, semuanya enak. Silahkan kalian coba resepnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalam nagasarinya itu kayak apa. Ini udah aku potong, aku buka satu ya. Nah, ini kayak gini hasilnya. Aduh, ini tuh bagian putihnya itu benar-benar kenyal. Dan pisangnya itu kalau udah bener-bener mateng kayak tadi ya, jadi agak hitam gitu, rasanya manis banget. Oke, sekarang aku akan membuat browniesnya. Karena browniesnya udah pernah, jadi aku nggak akan share resepnya. Kalau kalian ingin tahu, nanti resepnya akan aku share di description box. Alhamdulillah ya, meskipun orderan sedikit, tapi harus tetap disyukuri dan tetap semangat ya teman-teman. Oh ya, ini sedikit curhat ya. Beberapa waktu yang lalu itu harga-harga kue kan aku naikin ya. Nah, itu ada yang komplain loh teman-teman, kenapa naik gitu ya. Terus ya elah, pada nggak tahu apa ya, kalau semuanya itu pada naik gitu ya. Mulai dari tepung, telur, minyak, apalagi bensin. Iya, gimana kalau nggak dinaikin kuenya, nanti cuman kecapek doang, cuman kerja bakti doang gitu kan. Tapi ada kok banyak juga yang ngertiin gitu. Mereka-mereka yang sering jajan di luar itu kebanyakan ngertiin loh malahan, karena mereka membandingkan, oh harga kue di luar itu biasanya lebih mahal daripada kue rumahan kayak gini ya. Nah, yang orang-orang seperti itu malah ngertiin teman-teman. Yang penting kita harus jaga kualitas aja sih. Kalian ada nggak yang punya pengalaman sama kayak aku? Boleh tuh kalian share di kolom komentar ya. Itu dia sedikit lika-liku mbok kue. Bukan kang kue ya, ini mbok kue. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, memang ada yang ngerti ada yang enggak, maklumin aja. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.